Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Indah, NIM 1830206131 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi NetBeans. Kebetulan saya mendapatkan tutorial itu di materi kelas 11, yaitu baris dan deret. Berikut tutorialnya. Oke. Ini sebetulnya bukan tampilan awal Java ya, tetapi ini sudah dibuat pemrograman atau pengkodingan seperti ini ya. Untuk menampilkan project yang akan kita buat, bisa file, new project, Java application, next. Kemudian misalkan kita mau membuat tugas namanya terserah ya, apa namanya suka kalian ya. Misalkan namanya warna. Usahakan di sini jangan menggunakan spasi. Kalau menggunakan spasi tidak bisa. Ya. Kan warna. Oke. Finish. Nah, ini project yang akan kita buat ya, namanya warna. Nah, kemudian kita membuat frame. Di frame dalam warna ini. Kita cari ya tadi mana? Warna. Oh ini, di bawah sekali. Sort package, new, frame from. Nama frame-nya terserah ya. Seperti yang tadi, misalkan kita beri nama warna 1. Yes. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita sudah punya desain. Karena kita sudah punya program sendiri atau tugas sendiri, maka kita kembali ke tugas kita. Oke. Sebentar. Nah, ini tugas awal kita. Saya di sini menggunakan label. Ini juga label. Ini juga label. Oh ya, untuk dosen pembimbing pada mata kuliah program komputer ini ialah Ibu Gusmelia Testiana, MKOM. Oke, barisan dan deret aritmatika materi kelas 11. Ini saya juga menggunakan label. Ini pada gambar logo UIN ini saya juga menggunakan label. Baris dan deret ini juga menggunakan label. Dan untuk next, saya menggunakan button. Yang codingnya adalah seperti ini. To do add your heading code here. This set visual false. New B. Karena kita mau ke frame selanjutnya. Frame yaitu frame B. Nah, di frame B ini apa aja isinya? Di frame B ialah isinya, buka frame B. Nah, frame B isinya rangkuman materi dan baris dan deret. Maaf. Yaitu KD, KI, tujuan, barisan, deret aritmatika, deret aritmatika, barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, dan deret geometri. Nah, ini rangkuman yang akan kita buat. Sama, saya juga menggunakan label, ini label, ini label, ini label, ini juga label, ini juga, ini juga, ini juga label. Nah, pada bagian next, saya menggunakan button. Buttonnya sama. This set visual false new KD. Nah, ini. Pada bagian KD.java. KD. Nah, kita lihat apa yang ada di KD.
KD. Nah, pada menu KD ini ada file 1 dan file 2. Nah, ini saya menggunakan menu bar. Kita cari menu bar. Nah, ini dia menu bar. Menu bar, kemudian kita file 1. Di file 1 apa saja isinya? Yaitu KD dan KI. Nah, dalam KD ini ya, kita harus membuat frame baru. Frame untuk menampilkan hasil dari KD. Nah, ini. Nah, sebentar ya. Ini KD. Maaf. Nah ya. Ini KI, KD. Nah, KI ini yaitu KI. KD1 mana ya? Sebentar, saya cari dulu. Oh, di sini KD1. Nah, ini KD1 ya. Nah, kita membuatnya di sini. Nah, kemudian untuk KI-nya, KI tadi kita letakkan di KI, di frame KI. Oke, ini masih barisan, deret, barisan. Oke, nah ini frame KI. Nah, untuk kembali sama saya menggunakan button, tujuan juga. Nah, kemudian kita kembali lagi ke KD dan KI. Nah, pada saat kembali. Nah, ini kembali. Nah, kita kan harusnya kan KI kan? KI harusnya kembali ke KD lagi. Nah, itu mudah. Yaitu KD XX new KD. Nah, kita harus kembali ke KD. Nah, new KD XX visible through this dispose. Nah, kita akan kembali ke KD. Nah, kemudian begitu pula dengan selanjutnya yang KI, yang tujuan. Kemudian saya next ke belajar 1. Apa sih isinya di belajar 1? Ya, sama yaitu menggunakan menu bar, kemudian edit, barisan, aritmatika, deret aritmatika, terus barisan geometri, deret geometri, contoh soal 1, contoh soal 2. Ini sama ya. Oh iya, saya lupa tadi. Sebelum membuat barisan, maksudnya sesudah membuat barisan aritmatika ini, kita boleh saja mengubah nama variabel. Misalkan di sini saya tulis dengan barisan 1. Oke. Nah, nama variabel di sini tidak boleh sama dengan nama yang di sini. Misalkan ini barisan aritmatika, sama persis dengan yang ini, maka dia tidak bisa, ya, tidak akan mengcoding. Kemudian sama, yang barisan 1 kita buat dulu, barisan deret aritmatika, barisan aritmatika. Nah, kembali sama ya, ke belajar 1. Kan tadi from yang untuk baris aritmatika, deret aritmatika kita letakkan di belajar 1. Maka codingnya belajar 1 XX sama dengan new belajar titik koma XX set visible true titik koma this dispose X. Oke, bisa ya teman-teman ya. Sama dengan ini, kita kembali ke deret barisan geometri. Ini sama ke belajar 1, kembali ke belajar 1. Kemudian deret geometri. Sama juga. Nah, barisan geometri, ini contoh soal ya. Nah, contoh soal ini saya menggunakan label juga, label. Nah, ini juga label, ini juga label. Kemudian kembali saya menggunakan button. Kemudian latihan soal. Nah, adik-adik mungkin di rumah
bisa mengerjakan latihan soal ini. Untuk kembali sama ke belajar satu, karena tadi untuk semua deret aritmatika, barisan aritmatika, deret geometri, barisan geometri itu di belajar satu. Nah, kemudian untuk kembali ke menu awal. Nah, ke menu awal yaitu B. Kenapa di sini saya tulis B? Karena kita akan kembali ke menu B. B tadi apa? Ya, rangkuman daripada isi materi. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Keluar. Keluar ini sangat mudah ya. Yaitu tinggal dispose. Oke. Kita kembali ke menu awal. Oke. Kita coba run file. Oke. Sulistiana Indah, NIM 18 30 20 61 31. UAS, program komputer. Dosen pembimbing Musmelia Testiana MKom. Barisan dan deret aritmatika materi kelas 11. Oke, next. Ini saya menggunakan button ya. Ingat teman-teman ya, saya menggunakan button. Oke, rangkuman materi baris dan deret. Nah, ini from B. Ingat ya, ini from B ya. Kenapa saya menggunakan B, menggunakan KD, KI, dan sebagainya, nama-nama yang berbeda-beda, supaya saya ingat gitu ya. Kemudian next, saya menggunakan button juga. Nah, ini saya menggunakan run file yang saya jelaskan tadi ya. Saya menggunakan run file untuk KD-nya. Ya, ini KD-nya. Kembali saya menggunakan button. Kemudian KI, ya, ini tampilan KI-nya. Kembali menggunakan button. File 2, tujuan. Ini tujuannya. Kemudian kembali, saya menggunakan button. Kemudian next, saya menggunakan button juga. Belajar 1, barisan aritmatika. Ya, kembali. Kemudian deret aritmatika. Kembali lagi. Kemudian belajar barisan geometri. Ya, kembali. Kemudian sampai ke deret geometri. Kembali lagi. Kemudian contoh soal 1. Kembali lagi. Contoh soal 2. Ini contoh soalnya ya, sudah saya kerjakan supaya adik-adik atau teman-teman bisa mencontoh dari sini ya. Untuk pengerjaan soal nanti ya. Nah, dan next. Nah, ini soalnya silakan dikerjakan ya adik-adik ya, untuk di rumah, untuk tugas di rumah. Dan kalau misalkan kembali ke menu awal seperti yang saya katakan tadi, kita kembali ke menu rangkuman materi dan baris dan deret. Nah, ya. Kemudian kita kembali. Nah, kembali ke menu belajar 1. Kemudian kita keluar. Oke, teman-teman, sekian tutorial dari media pembelajaran berbasis NetBeans pada materi baris dan deret. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.